Shalom warga kerajaan, untuk mengerti spiritual gifts kita bisa melihat dalam kehidupan daripada raja pertama Israel, Saul bin Kish. Saul mulai ceritanya dia kehilangan yaitu 2 ekor keledai dan diperintahkan ayahnya yaitu untuk mencarinya. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu mesti taat pada orang tua. Sampailah dia yaitu kepada seorang pelihat. Dulu Nabi dipanggil pelihat ya, yaitu Nabi Samuel. Dan dia mengalami diurapi saudaraku. Tapi diurapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai raja. Sebetulnya Nagid. Nagid itu commander, urapan komandan. Karena yang untuk raja sudah direncanakan Tuhan. Dia ketemu seorang anak muda bernama David. Tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu Saul diurapi. Dari ordinary jadi extraordinary. Kata Samuel, engkau akan bertemu dengan seseorang yang memberitahu keledai sudah ditemukan. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Yang paling utama manusia itu kehilangan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu akan dikembalikan. Karena itu mahkota daripada manusia. Yang kedua, dia akan bertemu dengan 3 orang yang membawa 3 roti dan 2 buyung. Dan memberikan pada kepada Saul, yaitu 2 ketul roti. Dia akan mengalami yaitu favor. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami favor. Dalam hidup saya, begitu banyak favor yang saya alami from favor and goodness and kindness of God. Kemudian dia akan bertemu dengan serombongan pemuji Tuhan, serombongan nabi. Dan disitulah dia akan bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bahasa roh. Bahasa roh pun terjemahan keliru, itu glossolalia, karunia lidah. Tapi lebih daripada itu, shall prophesy. Dan kita melihat bagaimana kalau orang diurapi Tuhan, dia punya keberanian. Dia pergi yaitu ke tempat di mana markas besar daripada tentara Filistin. Kita tahu Saul bukan seorang pemberani. Ketika yaitu pemilihan raja yang diminta oleh rakyat, dia sembunyi di antara barang-barang. Mungkin saudara itu tidak berani maju ke tampil dan berbicara, the Lord will change you into another man. Dan bukan cuma itu, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan firman Allah berkata, he was changed into another man. Dia menjadi manusia yang lain. Ini gambaran pada perjanjian baru. Ketika yang lama sudah berlalu, kita manusia baru. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Yang sebelum saya ketemu Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan teman-teman saya, ya teman kuliah, teman-teman mulai kecil. Ini betul si Arifin katanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengubah hatinya menjadi yang lain. Firman Allah berkata, kita diberi hati yang baru, spirit yang baru, kita akan disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Biar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karunia-karunia itu tidak usah saudara cari. Itu akan datang kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maria adalah seorang perawan. Dan 144.000 pemuda dari Israel, dari suku-suku Israel. Di dalam Wahyu pasal 14, mereka menyucikan diri sebagai perjaka. Dan nama daripada Allah ada di dahinya. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya tekankan lagi apa yang saya sampaikan dalam pesan waktu Natal dan Tahun Baru. Pertama surrender. Yang kedua separate. Yang ketiga baru serve the Lord. Lakukan itu. Be separated unto the Lord. Dan saudara akan mengalami hatimu diubah jadi baru. Engkau jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan jadi komandan. Di dalam jadi pemimpin. Urapan pemimpin saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa urapan raja cuma diberikan pada David. Gambaran dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi semua jemaat. Itu Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Masih balong? Oke, kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Saya senang melihat warna merah-merah semua. Ini pemberani semua ya. Ya, kita mau bersama-sama pagi hari ini merayakan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Dan juga menurut tahun baru Imlek, ini merupakan tahun baru
Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kemampuan untuk mampu melewati setiap tantangan di tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan limpahkan atas setiap kami. Oleh karena itu kami merayakan pagi hari ini dengan sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Please
persembahan kami. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan.
Mari renungkan kebaikan Tuhan, kasih setianya. Dikatakan selalu baru setiap hari. Alami itu setiap hari. Kalau hari ini kita mengalami kekeringan, terimalah bagi hari ini, sebab Dia lebih rindu dari setiap rinduan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku anugerah Yesus Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, kami sembah. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya ini, Tuhan. Engkau baik, Bapa. Sampai hari ini Engkau terus menuntun, membimbing kami, menguatkan kami. Siapa
siapakah kami ini Tuhan? Kami boleh menerima anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Berbicaralah terus kepada kami Bapa, untuk kami tetap kuat, fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, biar Kau memberikan hikmat-Mu, kewahyuan-Mu, pengertian-Mu yang daripada-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari spesial. Hari yang diberkati, hari Minggu kita ibadah. Juga hari ini ulang tahunnya Sumbawa. Di depan di kantor Bupati sedang merayakan. Kita juga sedang ibadah di tempat ini. Juga hari ini spesial. Banyak yang pakai baju warna merah. Hari ini hari Imlek. Kungsi Facai. Kungsi Facai. Nah, sebelum saya mulai menyampaikan apa yang Tuhan mau, siapa yang hari ini tepat ulang tahun di hari ini? Saya kasih angpau. Saya sudah siapkan angpau ini banyak ini. Siapa yang ulang tahun boleh berdiri persis hari ini. Tidak ada? Atau gini aja, yang khusus bulan Januari yang berulang tahun angkat tangan. Yang bulan Januari. 1, 2, saya kasih angpau aja. Ini kokoku ini ulang tahun dia Januari dia. Siapa? Oh enggak apa-apa kan bulan Januari ini. Sama siapa tadi? Ada lagi, ini masih banyak angpau ini. Ada lagi? Mimi. Oh tapi enggak datang. Oh enggak datang enggak. Enggak. Kalau ada lagi saya kasih. Ya, ini sekedar untuk supaya tidak tegang ya. Mari kita siap untuk mendengar apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Nah, kita sudah memasuki tahun 2023. Ini minggu yang keempat. Nah, bagaimana hari-hari pertama saudara ketika memasuki bulan Januari dari tanggal 1 sampai minggu keempat di tahun 2023 ini? Apakah dahsyat luar biasa? Amin. Hari ini saya akan lanjutkan khotbah saya tentang rest yang sudah saya sampaikan di minggu pertama. Juga kemudian waktu di Sumbawa berdoa, barusan dari Rebu, saya ulangi lagi saya sampaikan. Dan ini saya lanjutkan yang kedua, rest in Him. Rest in Him. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah saudara dan saya lebih daripada burung-burung tersebut? Artinya apa?
Kalau Tuhan memelihara burung sedemikian rupa, maka terlebih lagi Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Kita lihat di Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita saling bersautan, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-31. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Banyak orang yang berpikir dan berkata bahwa Yesus hanya peduli, hanya konsen sama hal-hal yang rohani. Tidak, sama sekali tidak. Justru di sini kita baca, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dengan kata lain, Yesus juga peduli dan konsen sama hal-hal yang sangat praktis sekali. Makan, minum, dan pakaian. Dengan kata lain, Yesus juga peduli sama hal-hal yang terkecil sekalipun di dalam kehidupan saudara dan saya. Praktisnya begini. Kalau saudara punya utang, Yesus akan berkata sama saudara, janganlah kamu khawatir dan berkata, bagaimana Pak caranya saya bayar utang? Kalau saudara sakit dan penyakitmu tidak sembuh-sembuh sampai hari ini, Yesus akan berkata kepada saudara. Yesus akan berkata begini, janganlah kamu khawatir dan berkata, kenapa ya Pak, penyakit saya kok tidak sembuh-sembuh? Atau kalau saudara belum mempunyai pekerjaan sampai hari ini, saudara masih menganggur, Yesus akan berkata kepada saudara, janganlah kamu khawatir dan berkata, Pak, bagaimana makannya saya nanti Pak? Bagaimana saya bayar kontrakan rumah Pak? Bagaimana saya bayar anak sekolah saya Pak? Alkitab mengatakan di ayat yang ke-32, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Katakan bersama saya, mengenal. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Tetapi sekarang masalahnya, saudara dan saya sudah mengenal Allah. Siapa dia? Yesus. Dan saya sudah memberitahukan kepada saudara bahwa Yesus adalah tempat perhentian saudara dan saya. Rest saudara dan saya. Apa artinya? Ketika saudara dan saya ada di dalam Yesus, segala sesuatunya tersedia. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi, kalau saudara sudah mengenal Yesus, tidak seharusnya saudara khawatir dan berkata, apa yang saya makan, minum, dan yang apa yang saya pakai Tuhan. Bagaimana saya bayar utang, bagaimana saya bayar kontrakan, bagaimana saya Tuhan. Tidak seharusnya saudara dan saya berkata demikian. Kalau saudara dan saya sudah mengenal Dia. Alkitab mengatakan, Bapakmu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Yesus berkata, jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapakmu tahu semuanya itu apa yang kamu perlukan. Katakan sama samping kiri kananmu, Bapakmu tahu, jangan khawatir. Bapakmu tahu, jangan khawatir. Itu sebabnya di minggu pertama dan di semua berdoa saya katakan, memang untuk tidak khawatir itu sulit sekali. Karena kekhawatiran buat manusia itu manusiawi sekali. Itu sebabnya waktu saya katakan di minggu pertama itu, saudara harus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk tidak khawatir. Bagaimana caranya? Ayat berikutnya mengatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Matius 6 ayat yang 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan khawatir. Bapakmu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dan Tuhan berkata gini, ini prioritas saudara dan saya. Carilah dahulu. Apa artinya carilah dahulu? Prioritas. Prioritasmu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tidak usah khawatir. Semuanya ditambahkan. Tetapi yang harus saudara lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Tuhan suruh saudara dan saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Yang bisa jawab, angpau lagi yang lebih besar. Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena Bapak adalah sumber. Karena Bapak adalah sumber. Salah, benar. Karena dia jawab, tetap saya kasih angpau. Dan angpau ini lebih besar dari yang tadi. Tuhan berkati. Kenapa? Karena ini bagian saudara dan saya. Ini bagian saudara dan saya. Akhirnya Wendy dapat angpau. Nah, Tuhan hanya minta carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Praktisnya seperti ini. Kalau saudara melihat suamimu tidak bertobat-tobat, semakin kelakuannya semakin luar biasa di situ, maka Tuhan akan berkata, jangan kamu khawatir.
Dan jangan kamu berkata, Pak, kalau begini caranya suami saya, Pak, maka keluarga saya bisa hancur-hancuran, Pak. Tidak, saudara. Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir dan jangan kamu berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Firman Tuhan. Dan betul, firman Tuhan. Dan kebenarannya itu apa firman Tuhan itu? Betul, itu memang Yesus. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan apa? Ayo jawab, 1 ampau lagi. Siapa tahu? Ya? Salah. Kalau ini tidak kasih salah atau benar. Khusus ini anugerah. Kebenarannya adalah satu orang selamat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Amin. Termasuk suamimu. Nah, ini kebenarannya. Masih ada lagi. Tenang. Kalau saudara punya utang dan saudara melihat kemampuan saudara untuk bayar utang semakin lama semakin lemah, maka Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, Pak, kalau begini caranya pemasukan terus-menerus kurang, maka rumah saya ini akhirnya bisa disita, Pak. Tidak. Jangan khawatir dan berkata demikian. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Siapa tahu? Apa itu kebenarannya? Wow, dapat angpau, luar biasa. Ya, kebenarannya adalah Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Apalagi kebenarannya? Apa? Yang keras sedikit. Jangan kamu berutang apapun. Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya adalah apapun yang kamu miliki, sekalipun itu sedikit, taburlah. Maka akan kembalikan kepadamu berkali lipat ganda. Waktu kembali kepadamu berkali lipat ganda, cukup untuk membayar utangmu. Cukup untuk kembali, cukup untuk bangun kembali bisnismu. Cukup untuk segala sesuatu apa yang kau perlukan di dalam kehidupanmu. Yang percaya boleh katakan, amin. Kalau saudara sakit, tidak sembuh-sembuh, berobat ke sana ke sini, dan Tuhan akan berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, Pak, kalau begini caranya penyakit saya tidak sembuh-sembuh, harus berobat ke sana ke sini, lama-lama rumah saya akan terjual, dan untuk biaya berobat, saya tidak punya rumah lagi, Pak. Janganlah kamu khawatir dan berkata demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Yesus sudah berikan tubuhnya 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib dihancurkan. Yesaya mengatakan, waktu dia hancur-hancuran, sesungguhnya
Dia sedang menanggung penyakit saudara dan saya. Inilah kebenarannya. Tuhan, kalau engkau sudah menanggung penyakitku, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, aku sudah sembuh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, carilah dahulu semua sistem yang berlaku di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, termasuk janji-janjinya. Kalau saudara sudah tahu semua sistem yang berlaku dalam kerajaan ini, kebenarannya, termasuk janji-janjinya, fokus di sana. Apa yang terjadi? Semua janjinya, semua kebenarannya, waktu saudara tahu, akan membuat saudara rest. Akan membuat saudara tenang. Setelah saudara rest, saudara tenang, saudara tidak khawatir, kalimat berikutnya berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya boleh katakan, amin. Jadi, tugas saudara cuma satu sebenarnya. Berjuang, berusaha untuk tidak khawatir, rest. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel, ketika Yosua dan Kaleb mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan beri janji kepada mereka. Ingat, janjinya, aku akan bawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian, itu kata Tuhan. Aku yang membawa kamu masuk. Aku yang memberikan negeri ini. Bukan kamu yang berperang merebut, bukan. Aku yang membawa kamu masuk. Aku yang memberikan negeri ini. Itu janji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengintai negeri itu. Mereka ingin lihat, benarkah atau tidak ini? Negeri yang dibilang Tuhan berlimpah susu madu. Apa yang terjadi pada waktu mereka mengintai? Apa yang mereka lihat? Mereka lihat secara fisik manusia yang lebih tinggi daripada mereka. Mereka melihat kota-kota yang berkubu. Waktu mereka melihat, ada berapa pengintai yang dikirim di sana? Ada berapa? 12 pengintai. Kemudian yang 10 itu bilang apa? Yang 10. Ya, tidak mungkin kita bisa masuk. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa? Karena mereka hanya fokus sama apa yang mereka lihat. Mereka fokus hanya apa yang mereka lihat. Tetapi Yosua, Kaleb, mereka berdua tidak fokus sama apa yang mereka lihat. Mereka hanya fokus dan melihat dengan apa? Pegang janji Tuhan. Mereka hanya fokus sama janji Tuhan. Aku yang membawa kamu masuk. Aku yang memberikan negeri ini kepadamu. Itu sebabnya waktu mereka melihat ada raksasa, mereka melihat ada kota yang berkubu, mereka tetap rest. Mereka tetap tenang. Karena mereka hanya pegang janji Tuhan. Aku yang membawa kamu masuk. Aku yang memberikan negeri ini kepadamu. Tetapi yang 10 itu berkata, tidak mungkin bisa masuk. Tapi yang 2 itu berkata, negeri yang kita intai itu luar biasa baiknya. Kalau Tuhan berkehendak, Dia akan membawa kita masuk. Dan Dia akan memberi negeri itu kepadamu. Saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka yang tidak percaya, satu generasi yang tidak percaya, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengembara selama 40 tahun. Setelah generasi yang tidak percaya ini habis, yang percaya, Yosua, Kaleb, dan anak-anaknya semuanya, waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara tahu bagaimana caranya mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka masuk ke tanah perjanjian dengan sangat mudah sekali. Semua musuh yang mereka lalui,
sekalipun raksasa, mereka lalui dengan sangat mudahnya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan negeri ini kepada mereka. Tuhan yang membawa mereka masuk. Bukan mereka yang masuk merebut, berperang, bukan. Tapi Tuhan yang berperang buat mereka. Kalau saudara mau percaya, mau rest, di tahun 2023 ini, kalau saudara berkata, tidak mungkin tahun 2023 lebih berat dari tahun 2022. Kalau saudara mau percaya, saudara yang percaya, Alkitab mengatakan, saudara yang percaya, saudara yang beriman, maka kita, saudara dan saya, ada di dalam tempat perhentiannya. Kalau saudara mau percaya, di tahun 2023 ini, saya percaya apapun yang saudara butuhkan, tangan Tuhan akan turun bekerja yang sangat luar biasa, memenuhi semua kebutuhanmu. Ayat berikutnya, Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara hari ini, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini hanya untuk hari ini. Besok akan ada kasih karunia Tuhan yang baru lagi. Yang percaya boleh katakan, kalau Tuhan memberikan kasih karunia sama saudara hari ini, Dia kasih karunia bukan untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, untuk hari ini. Kalau Tuhan memberkatimu dengan berkat hari ini, berkat yang Tuhan berikan buat saudara adalah berkat untuk hari ini. Besok akan ada berkat yang baru lagi. Saudara ingat tentang prinsip roti mana. Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari Tuhan kasih makan roti mana. Setiap hari Tuhan suplai kebutuhan 1 hari cukup untuk 1 hari. Mereka ambil sedikit cukup untuk 1 hari. Mereka ambil banyak, kalau lebih besok yang lebihnya bagaimana? Busuk. Jadi inilah prinsip roti mana. Berkat yang Tuhan berikan hari ini adalah untuk hari ini. Besok akan ada berkat yang lain lagi. Tuhan begitu mengasihi umatnya, sehingga Tuhan mau umatnya hanya menikmati kasihnya. Itu sebabnya Tuhan memberikan umatnya hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari istirahat, hari rest. Tuhan mau ketika hari Sabat umatnya hanya istirahat, tidak usah pergi ke ladang, jangan bekerja. Tuhan mau umatnya memiliki waktu untuk mengenang kebaikan Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan pada hari Sabat Tuhan berkata, kamu jangan pergi ke ladang, rest, istirahat. 1 hari sebelum hari Sabat, yaitu hari yang ke-6, Tuhan berkati bangsa ini berapa kali? 2 kali. Di saat mereka rest, di saat mereka tidak bekerja, justru Tuhan memberikan kepada mereka 2 kali lipat. Ini prinsip mana? Mereka bekerja, mereka hanya dapat 1 kali lipat. Tapi ketika mereka rest, mereka percaya suplai itu dari Tuhan, Tuhan justru berikan 2 kali lipat. Saudara mau pilih yang mana? Bekerja atau rest? Rest. Nah,
Saya mau saudara mengerti. Prinsip roti mana ini Tuhan berikan sebelum Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Prinsip roti mana itu di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Hukum Taurat dalam Keluaran pasal 20. Jadi yang namanya roti mana, Tuhan berikan roti mana kepada mereka itu sebagai pemberian, sebagai gift, cuma-cuma. Dengan kata lain, Tuhan memberikan roti mana kepada mereka bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, bukan. Tapi karena Tuhan memberikan kepada mereka gift, hadiah itu cuma-cuma sebagai pemberian. Perhatikan Keluaran 16 ayat yang 21 sampai dengan 23. Kita sama-sama membaca dengan suara yang lantang. 2, 3. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomor untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat yang ke-22 perhatikan. Di sini dikatakan demikian. Dan pada hari yang ke-6. Hari yang ke-6 artinya 1 hari sebelum hari Sabat. Pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu berapa kali lipat? 2 kali lipat. Tuhan memberikan hari Sabat kepada bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, hari Sabat jangan kamu kerja, istirahat, rest. Ada waktu untuk mengenang kebaikan Tuhan. Dan waktu Tuhan suruh mereka rest, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkati mereka dengan double berkat. Itu sebabnya kalau saudara mau belajar rest, tidak khawatir. Dan saya mau saudara mengerti, rest di sini bukan berarti tidak melakukan apapun, bukan. Tapi di sini rest in walk. Percaya, tidak khawatir, tetap tenang, tetap tenang. Kalau saudara mau belajar bersandar sama kebaikan Tuhan, tidak khawatir akan hari esok, minggu besok, bulan depan, tahun depan, tidak khawatir akan apapun juga, karena saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan memberikan kebaikannya kepadamu setiap hari. Selalu baru, selalu ada. Kalau saudara mau belajar tidak khawatir, maka saudara akan diberkati 2 kali lipat. Jangan main-main, 2 kali lipat. Jadi waktu Tuhan suruh mereka rest, Tuhan yang bertanggung jawab. Banyak orang berkata, Pak, kalau saya tidak bekerja, tidak ngapain, saya mau makan apa, Pak? Tuhan bilang, aku kasih kamu 2 kali lipat. Rest. Pak, kalau saya tidak bekerja, Pak, nanti akan kesusul saingan-saingan saya, Pak. Mereka akan lebih dulu maju. Saya mau tanya, saudara, tangan siapa yang lebih besar? Tangan Tuhan atau tangan manusia? Tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan yang memberkatimu, maka tidak ada satupun tangan manusia yang bisa menggagalkannya. Itu sebabnya saudara dan saya harus belajar rest. Kalau saudara rest, Tuhan memberkatimu 2 kali. Ayat yang ke-24. Keluaran 16 ayat yang ke-24.
Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Sehari-hari ketika mereka bekerja mengumpulkan, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan yang mensuplai mana itu. Mereka ambil sedikit, cukup untuk 1 hari. Ambil banyak, besok sisanya busuk. Tetapi waktu mereka rest, Tuhan kasih mereka 2 kali lipat. Tuhan bukan hanya berkati secara kuantitas 2 kali lipat, tetapi Tuhan berkati mereka ketika mereka rest, dan Tuhan memberkati juga secara kualitas. Tidak berbau, tidak busuk. Saya lanjut, Keluaran 16 ayat yang ke-25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Jadi, ketika saudara rest, memang berkat yang saudara dapat itu bukan dari pekerjaanmu. Seperti ayat firman Tuhan ini, pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Jadi ketika saudara rest, memang berkat itu yang saudara dapat bukan dari pekerjaanmu. Berkat yang saudara terima bukan dari usahamu, tapi berkat yang saudara terima ketika saudara dan saya rest. Keluaran 16 ayat yang ke-27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Pada hari yang ke-7 mereka keluar memungutnya, ternyata mereka tidak dapat, saudara yang dikasih Tuhan. Hari yang ke-7 adalah hari rest, hari istirahat. Tuhan bilang, kamu istirahat, jangan bekerja. Aku akan suplai kamu 2 kali lipat. Tetapi ternyata dari beberapa mereka ada yang keluar, mau mencoba mencari mana. Ternyata mereka tidak mendapat. Mereka tidak mendapat. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya kepada prinsip rest. Orang-orang yang tidak percaya. Kerja dari pagi sampai malam. Waktunya istirahat, waktunya rest, tidak rest. Waktunya libur, tidak libur, tetap kerja. Ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Keluaran 16 ayat yang ke-28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan ayat ini. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ini ada pertanyaan. Dapat 1 angpau yang terakhir. Perhatikan ayat ini. Saya diberkati sekali ketika saya belajar tentang ayat yang ini, ke-28. Di sini saya ulangi. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Apa yang dimaksud dengan segala perintahku dan hukumku di sini? Ini pertanyaannya. Bukan 10 hukum Taurat. Bukan. 10 hukum Taurat belum diberikan di sini. Ingat, tadi saya katakan 10 hukum Taurat baru diberikan setelah Keluaran di pasal yang ke-20. Jadi, apa yang dimaksud dengan segala perintahku dan hukumku? Tuhan bilang, rest, jangan pergi ke ladang, jangan memungut, tinggal dalam rumah, nikmati kebaikanku, aku kasih kamu 2 kali lipat. Ternyata dari mereka ada yang tidak percaya. Kalau saya rest,
Tuhan berkati saya. Tuhan mengatakan demikian. Tetapi ada yang tidak percaya. Mereka tetap kerja. Ternyata mereka juga tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dan Tuhan bilang lagi, berapa lama lagi kamu menolak segala perintahku dan hukumku? Perintah dan hukum ini tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Jangan khawatir. Siapa yang bilang rest? Tapi yang pertama saya dengar, ini berbicara tentang, saya sih keluar ampalnya dulu. Ini berbicara tentang prinsip rest. Mimi yang duluan saya dengar. Ini Mi. Mungkin ada yang bilang siapa tadi rest ini masih ada. Ada lagi 2 ini. Siapa tadi? Oh, Mi. Siapa lagi 1? Nah, sudah. Masih ada di tas lagi nanti nyusul. Nah, di sini ternyata apa? Apa yang dimaksud dengan segala perintahku dan hukumku di sini? Ini berbicara tentang prinsip tentang rest. Saya butuh waktu banyak untuk saya belajar tentang rest. Untuk tidak khawatir. Untuk tetap percaya kepada Dia. Jangan sampai ada di antara saudara, termasuk yang disebutkan di ayat yang ke-27 tadi, tidak percaya. Saudara tidak percaya, tetap bekerja, Alkitab mengatakan, saudara tidak mendapat apa-apa. Padahal Tuhan katakan, rest, tenang, jangan khawatir. Aku akan memberkatimu 2 kali lipat. Saya lanjut. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 9. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu jangan ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini digambarkan iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat bagaimana caranya singa menerkam mangsanya? Apakah dia mengaum-ngaum dari jauh? Tidak. Kalau dia mengaum-ngaum dari jauh, maka mangsanya akan kabur. Di sini dikatakan, iblis seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsanya untuk dapat ditelannya. Kalau saudara melihat sebetulnya singa itu mencari mangsanya seperti ini. Dia terlebih dahulu mengendap. Kemudian dia berhenti sebentar, supaya musuhnya jangan kelihatan. Dia mengendap lagi sampai begitu cukup dekat menurut perkiraan dia. Sampai begitu dekat, karena dia larinya sangat kencang sekali, maka mulai dia menangkap dan menekam mangsanya. Itulah caranya singa menerkam mangsanya. Tetapi, kenapa? Di sini dikatakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Singa itu mengaum-ngaum untuk apa? Siapa yang tahu? Yes. Nanti saya kasih ampau.
singa mengaum-ngaum itu untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Kenapa? Karena iblis sudah tidak ada kuasanya lagi. Dia sudah tidak ada kuasanya lagi. Dia cuma menakut-nakuti saudara dan saya. Tapi saudara masih mau percaya sama iblis. Pekerjaannya hanya menakut-nakuti saudara dan saya. Lihat konteksnya. Dia menakut-nakuti saudara. Dia mencari mangsa orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Kalimat sebelumnya mengatakan apa? Janganlah kamu khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Berarti jangan kamu khawatir. Sadar, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang mau ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Orang yang khawatir. Orang yang takut. Itu sebabnya kalimat sebelumnya Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Jadi satu hal yang saudara harus jaga, jaga hatimu. Jangan sampai khawatir. Itu sebabnya saya selalu berkata kepada saudara, satu hal yang saudara harus bekerja keras. Bekerja keras dalam hal apa? Bekerja keras untuk tidak khawatir. Iblis tidak akan pernah bisa menerkam saudara sebelum dia mengambil res saudara. Iblis tidak akan pernah bisa menerkam saudara sebelum dia mengambil damai sejahteramu. Ketika saudara pertama kali menemukan dirimu di dalam masalah, satu hal yang saudara harus lakukan adalah berjuang untuk tidak khawatir. Ketika saudara menemukan dirimu ada masalah, jangan lari ke sana ke sini. Jaga hatimu supaya tidak khawatir. Hal yang terbaik adalah saudara mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu, dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana caranya kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Bagaimana caranya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Praktisnya begini. Kalau saudara sakit dan penyakitmu tidak sembuh-sembuh, saudara berkata begini pada Tuhan. Tuhan, jujur, saya khawatir Tuhan sama kondisi kesehatan saya. Saya merasakan kondisi kesehatan saya semakin hari semakin buruk. Tuhan, jujur, saya sebagai manusia, saya sangat khawatir sekali. Tapi hari ini Tuhan, saya mau serahkan kekhawatiran saya kepadamu Tuhan. Biar masalah kesehatan saya menjadi masalah Tuhan. Saya mau menyerahkan kekhawatiran saya hanya percaya dengan janji-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, semua penyakitku disembuhkan. Dan saya tidak khawatir lagi Tuhan. Itu doa saudara dan saya. Kalau selama ini saudara khawatir sama pergaulan anakmu, saudara bisa berkata begini sama Tuhan. Tuhan, saya jujur, saya khawatir sama pergaulan anak-anak saya. Saya tahu Tuhan, ada 2 atau 3 orang teman anak saya yang bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada anak-anak saya. Tetapi hari ini Tuhan,
Saya tidak mau khawatir lagi. Saya terbatas Tuhan. Saya tidak bisa jaga 24 jam menjaga anak saya. Tapi saya tahu Tuhan, mata Tuhan 24 jam tertuju kepada anak-anak saya. Dan Tuhan tidak pernah lelah mengawasi anak saya. Tuhan, hari ini saya tidak mau khawatir lagi. Jujur, saya khawatir memang sebagai manusia, tapi saya tidak mau khawatir lagi. Dan saya serahkan anak saya ke dalam tangan Tuhan. Biar anak saya, Tuhan menjadi tanggung jawab Tuhan hari ini. Serahkan. Saya punya anak saya juga di luar negeri. Kadang-kadang secara manusia saya takut juga. Tapi saya percayakan kepada Tuhan. Kalau saudara juga melihat di dalam usahamu ada hal-hal kekurangan-kekurangan untuk bayar utang, terlambat begini gitu semuanya. Tapi hari ini saya mau saudara tidak khawatir lagi Tuhan. Katakan, saya mau fokus sama Tuhan. Saya mau fokus sama janji Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau Tuhan akan memberkati aku. Aku tidak pernah turun Tuhan. Aku tetap akan selalu naik. Engkau akan mencukupkan semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, saya tidak mau khawatir lagi Tuhan. Saya percaya perusahaan saya tidak akan turun, tapi terus akan naik Tuhan. Hari ini menjadi tanggung jawab-Mu Tuhan. Waktu saya berkata demikian, dengan kata lain, saya mau katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang mampu Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan. Itulah, saudara dan saya merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Engkau merendahkan dirimu. Engkau akui semua kelemahan kekurangan engkau tidak mampu. Aku tidak mampu Tuhan. Aku di dalam pergumulan juga aku teriak lagi sama Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Sampai di hari tua aku saya tetap seperti gini. Saya tidak mau Tuhan. Aku percaya sama Dia. Step by step, Dia akan menuntun membimbingmu secara bertahap. Cuma ketika engkau di dalam pertengahan perjalananmu, engkau sudah mengalami Dia, ada tahap-tahap yang engkau harus lewati terus sampai jebol dan engkau menang. Tapi orang selalu kalah di tengah perjalanan. Selalu kalah. Dalam rasa. Tidak apa-apa rasakan, tidak apa rasa. Saya tahu, saya rasakan di dalam hati saya, di dalam roh saya. Ada engkau yang mengalami pergumulan. Engkau masih ragu, engkau masih takut. Padahal engkau sudah mengalami bersama dengan Dia. Dan Tuhan mau engkau bangkit terus bersama dengan Dia. Jangan takut. Tuhan mengasihimu. Cuma satu pesan Tuhan. Tuhan tahu kamu butuh semuanya itu. Tuhan tahu kamu butuh makan, butuh minum, butuh beli baju, butuh untuk bayar cicilan rumah, cicilan mobil. Apapun permasalahanmu semuanya itu, Tuhan tahu kamu butuh semuanya itu. Dan Tuhan bilang, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan khawatir, bagianmu cuma satu. Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari semua sistem yang berlaku dalam kerajaan ini. Cari kebenarannya, cari janjinya, fokus di sana. Kenapa? Ketika saudara fokus sama janji Tuhan, percaya sama kebenaran yang berlaku dalam kerajaan ini, maka ketika saudara tahu, ketika saudara percaya, maka itu semuanya akan membuat saudara rest, akan membuat saudara tenang. Tuhan hanya minta satu hal, jangan khawatir, tenang. Saya mau selesai. Dan Tuhan berkata begini, kamu lihat burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai,
yang tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, yang tidak ada ATM-nya, yang tidak ada asuransinya, yang tidak ada depositonya. Tapi mereka dikasih makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu, saudara dan saya, melebihi dari burung-burung itu semua? Saudara lihat, bunga bakung di padang, yang tidak bekerja, yang tidak memintal. Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga bakung itu. Kalau hari ini Allah mendandani rumput di ladang, yang hari itu ada, besok dibuang orang ke dalam api, bukankah saudara dan saya terlebih lagi, Ia mendandani saudara dan saya. Amin. Jadi Tuhan hanya minta satu hal sama saudara dan saya. Rest, tenang, jangan khawatir akan apapun juga. Waktu saudara rest, saudara tenang, tidak khawatir, ini merupakan ekspresi yang terbesar dari iman saudara dan saya. Waktu saudara rest, saudara butuh berkat, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang menolong tepat pada waktunya. Saudara tenang, artinya apa? Saudara merendahkan diri di bawah tangan yang kuat. Terakhir, saya saksikan sebentar aja. Saya ada dapat mobil dari multi level yang saya ikuti tahun kemarin. Tapi saya tidak dikasih STNK-nya. Sama dengan bohong. Saya mau kemana-mana, tidak bisa. Tiap hari saya berdoa. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Tiap hari saya berdoa, Tuhan, Engkau jamah si Pak ini yang bohong sama saya, tidak kasih saya STNK. Saya tidak mengumpat dia, marah dia. Saya doa, Tuhan berkati dia, sadarkan dia. Saya mengasihi dia, saya mengampuni dia. Saya tidak mau sakit hati, saya tidak mau jengkel. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Tiap hari itu saya berdoa. Bulan Januari, 2 minggu yang lalu, orang tersebut bel saya. Pak Tony, multi levelnya dia ada satu produk. Produk ini saya keluar lagi. Pak Tony mau ambil? Saya bilang sama dia, saya mau ambil, tapi kasih saya dulu STNK-nya. Saya bilang gitu. Terus saya bilang sama dia, Pak, saya jujur, orang untuk mau percaya sama Bapak sudah tidak ada. Mobil yang temannya saya dapat punya di situ, Bapak sudah ambil. Mobil saya pun Bapak mau ambil, tapi saya tidak kasih. Saya minta STNK-nya dulu. Terus saya bilang sama dia, Pak, saya terbuka ngomong sama Bapak. Bapak sudah bohong saya tidak sakit hati, saya tidak jengkel. Saya berdoa untuk Bapak, Tuhan berkati Bapak. Saya mengampuni. Tapi Pak, hati-hati. Saya ini adalah orang benar. Saya mau hidup benar. Kalau orang bohong pada saya, kalau orang tipu saya, kalau orang melakukan hal yang tidak baik bersama saya, berarti dia lakukan terhadap Tuhan saya. Apa yang Bapak tabur, itu yang Bapak tuai. Ini yang saya mau kasih tahu Bapak. Hati-hati Pak, saya mengasihi Bapak. Terus kemudian dia katakan apa? Saya akan kasih kamu STNK-nya. Selesai. Untuk dapat STNK ini tidak mungkin. Ini orang licik sekali. 1 minggu kemudian dia bel saya, Pak Tony, STNK-nya dan contoh produk itu sudah saya kirim. Kamu terima. Semua.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Adalah karena kami tidak memahami setiap prinsip dan kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran menyatakan bahwa kami telah ditebus, bahwa kami harus masuk di dalam setiap prinsip dan kebenaran firman ini Tuhan. Kebenaran yang mengatakan bahwa semua sudah selesai. Kebenaran yang mengatakan tidak ada mustahil bagi setiap orang percaya Tuhan. Karena itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa hati kami harus memegang setiap perkataan-Mu. Karena selama ini prinsip firman terbangun karena hati kami memegang perkataan dunia, karena hati kami memegang perkataan intimidasi. Ampuni kami. Sekarang Tuhan, kami mau menanggalkan apapun bentuk dari manusia lama, apapun daripada sisa-sisa daripada cetakan daripada dunia ini kami mau tanggalkan, dan kami masuk di dalam setiap perkataan Tuhan. Dan waktu kami masuk dalam perkataan Tuhan, di sanalah kerajaan Allah terbangun atas hidup kami. Dan apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan sehari, bahkan kesembuhan ini akan benar-benar kami alami dan nikmati, karena Engkau sedang membawa kami di tahun 2023 ini untuk kami menjadi saksi dan bukti dari kebesaran daripada nama-Mu. Bahkan dalam gereja ini Engkau sedang memunculkan gereja ini Tuhan untuk menjadi sebuah pola-Mu, untuk menjadi sebuah contoh dan teladan Tuhan yang akan dapat diikuti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus kami memanggil untuk orang-orang dalam gereja ini dimunculkan karunia-karunia Roh untuk bergerak di dalam 5 jabatan, untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Karena itu kami adalah orang-orang yang available buat gereja ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar lewat gereja ini Tuhan, nama-Mu sedang dimuliakan di dalam nama Yesus. Akan muncul karunia-karunia kerasulan, akan muncul karunia kenabian, akan muncul para pengajar, bahkan akan muncul para penginjil yang gembala untuk berkolaborasi menjadi satu buat kebenaran, buat keharuman bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan inilah prinsip firman-Mu salah satu yang kami tahu Tuhan, lewat iman daripada orang-orang lain, maka ada orang lumpuh disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk iman kami Tuhan, untuk kesembuhan Febi di dalam nama Yesus. Ini akan mulai terjadi di dalam nama Yesus. Karena sakit penyakit, aku berkata sakit penyakit, engkau tidak layak ada dalam tubuh Febi. Karena nama Tuhan itu diberikan, dan tidak ada nama lain yang gimana ya ada keselamatan. Tuhan Yesus mempunyai nama dan segala nama. Apapun bentuk nama penyakit dalam tubuh Febi, kami nggak mau tahu, tapi semua tunduk atas nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami impartasikan iman kami Tuhan kepada Febi. Bangkit, bangkit, bangkit. Dan kami tahu sedang kesembuhan sedang akan mulai terjadi atas tubuh Febi di dalam nama Yesus. Dan kami akan mendengar sebuah berita sukacita, berita di mana Febi akan mengalami kesembuhan secara total dan sempurna terjadi atas Febi dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa ini yang sedang Kau nyatakan di hari-hari ke depan, bahwa gereja ini surat perizinan pendanaan atau apapun sudah Tuhan sediakan. Karena firman yang berkata Allah yang memberi menurut kekayaan kemudian dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Dan kami orang-orang yang percaya, oleh iman kami akan menatur datangnya janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rancangan Tuhan buat gereja ini dan orang-orang yang terlibat di dalam gereja ini, sehingga akhirnya Tuhan digenapi buat gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menabur untuk persembahan pembangunan dan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud, pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Apa rungan? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami? Boleh lambaikan tangan, kami rindu untuk berkenalan. Oke. Ada beberapa pengumuman tambahan pada minggu ini. Natal Pelajar SD Sekota itu akan diadakan pada hari Senin 23 Januari 2023 jam 5 sore di Gereja Kemah Injil Sumbawa Jalan Garuda. Kemudian Natal Pelajar SMP dan SMA Sekota akan diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 5 sore bertempat di Gereja Kemah Injil Sumbawa Jalan Garuda. Berikutnya, pertemuan pejabat GBI Rock akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, jam 4 sampai jam 8 malam, bertempat di Aula Tunas Daud, Sumbawa. Semua pejabat diwajibkan hadir untuk melaporkan segala kegiatan rutin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian pertemuan pekerja GBI Rock Sumbawa 2023 akan diadakan pada tanggal 5 Februari 2023 untuk jam dan tempat pelaksanaan akan diumumkan menyusul. Berikutnya kegiatan rutin GBI Rock Sumbawa yang sudah mulai aktif adalah ibadah roki dan Sumbawa berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tidak rasakan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara, memampukan saudara terus berjalan bersama dengan Dia, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.